Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hafiz Ardi dari semester 5 Stit Al-Amin, Banten. Saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum PAI yang berjudul Filsafat Kurikulum, Pengertian Filsafat, Landasan dan Aliran Filsafat Kurikulum. Langsung saja. Yang pertama itu rumusan masalah. Ada apa pengertian filsafat kurikulum? Yang kedua, apa saja landasan-landasan filsafat kurikulum? Dan yang ketiga, pengertian aliran filsafat kurikulum. Yang pertama, lanjut pengertian filsafat kurikulum. Filsafat adalah pandangan hidup yang sebelumnya telah direnungkan dan dipikirkan baik berdasarkan pengalaman, tragedi alam ataupun pemahaman setiap individu yang diyakini kebenarannya. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam pengertian ini, kurikulum mengandung 3 pokok, yaitu tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara pembelajaran, baik yang berupa strategi pembelajaran maupun evaluasinya. Komponen-komponen tersebut pada hakikatnya adalah struktur program sebagai program pendidikan yang meliputi sejumlah mata pelajaran, pengalaman belajar atau kegiatan belajar, program belajar siswa, dan hasil yang diharapkan dari siswa. Filsafat memegang peran penting dalam penyusunan dan perkembangan kurikulum. Sama halnya dengan filsafat pendidikan, dikenal ada beberapa aliran filsafat, di antaranya idealisme, Pereanisme, realisme, dan pragmatisme dan eksistensisme. Lanjut, ada landasan-landasan filsafat kurikulum. Filsafat sebagai landasan fundamental. Filsafat memegang peran penting dalam proses pengembangan kurikulum. Ada 4 fungsi filsafat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, 1. Filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pembelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara penyampaian tujuan. Yang keempat, melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Sebagai fondasi kurikulum, filsafat perlu dipelajari mahasiswa kependidikan, pendidik, dan pengembangan kurikulum agar bangunan kurikulum yang didirikan di atasnya kokoh. Macam-macam landasan filsafat kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosiologis, dan yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Aliran filsafat kurikulum. Yang pertama ada idealisme. Aliran idealisme memandang kebenaran itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Manusia tidak dapat melihat secara lengkap apalagi menciptakannya. Manusia hanya mampu menentukan kebenaran yang sebetulnya sudah ada. Pandangan aliran idealisme tentang hakikat nyatanya itu memiliki pengaruh tentang pengetahuan serta nilai-nilai atau norma serta terhadap
aspek-aspek lain. Yang kedua ada aliran perennialisme. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno atau peradaban pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Jadi, setiap untuk kembali ke masa lampau itu merupakan konsep bagi Perennialisme, di mana pendidikan yang sekarang perlu kembali ke masa lampau dengan berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan itu berguna bagi abad sekarang ini. Yang ketiga ada realisme. Aliran realisme memandang bahwa manusia pada dasarnya dapat menentukan dan mengenal realitas sebagai hukum-hukum universal. Hanya saja dapat menentukannya itu dibatasi oleh kelabatan sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, kemampuan dapat diperoleh secara ilmiah melalui fakta dan kenyataan yang dapat diindra. Yang keempat ada progresivisme, merupakan bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan oleh tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan datang. Pendidikan harus terus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang mautan. Yang kelima ada eksistensialisme, bahwa pengetahuan dalam filsafat eksistensialisme merupakan keterampilan esensial dan pengetahuan dasar, maksudnya secara tidak dituntut untuk mengetahui pengetahuan secara detail, melainkan pokoknya saja, sedangkan untuk mengembangkannya tergantung dengan reaksi setiap yang bersangkutan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.